Assalamualaikum, saya akan menjelaskan mengenai demonstrasi kontekstual dengan panduan observasi peserta didik. Yang pertama, perkembangan karakteristik. 2. Perkembangan fisiologis. 3. Perkembangan psikologis. 4. Motivasi belajar. Dan yang kelima, uraian format hasil observasi. Pada perkembangan karakteristik, dibagi lagi menjadi beberapa macam karakteristik peserta didik, yaitu etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, perkembangan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, perkembangan motorik. Adapun pada perkembangan psikologis terbagi lagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama perkembangan kognitif, emosi, psikososial, dan perkembangan moral. Pada perkembangan kognitif, saya mengambil observasi di kelas 3, di mana perkembangan kognitifnya masuk ke dalam tahap operasional konkret, yaitu melakukan klasifikasi terhadap benda-benda yang sudah konkret. 2. Sudah memahami konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis. Perkembangan emosi. Pada perkembangan emosi anak di usia 8-9 tahun ini, yaitu anak sudah memiliki emosi yang bisa berubah-ubah dengan cepat. 2. Anak mulai berlaku tidak sabar. 3. Anak mulai paham dan tertarik pada uang. Biasanya diajarkan ibunya untuk mulai menabung. Berikut contohnya. Lalu, perkembangan psikososial. Pada perkembangan ini, di tahap usia ini masuk ke dalam tahap industri dan inferiority, yaitu ketekunan versus perasaan rendah diri. Pada industri, muncul kemauan untuk tetap sibuk akan sesuatu dan akan menyelesaikan sebuah pekerjaan yang merupakan sebuah keyakinan serta harapan mereka akan tujuan yang akan mereka capai. 2. Inferiority. Dorongan ingin tahu yang sangat besar pada ruang lingkup yang lebih besar, namun terhambat karena keterbatasan peserta didik dari kemampuan dan juga pengetahuan, sehingga membuatnya menjadi rendah diri. Lalu pada perkembangan moral, tentang aturan dan konvensi berinteraksi antara orang-orang. Nah, pada perkembangan moral pada masa awal anak-anak masih pada tingkat yang paling rendah. Oleh karena itu, tahap perkembangan ini akan terus mengikuti peraturan-peraturan yang tanpa berpikir atau menilai. Selanjutnya, motivasi belajar. Motivasi belajar yaitu suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun fungsi dari motivasi belajar yaitu mendorong siswa untuk terus beraktivitas. 2. Sebagai pengarah dalam menentukan tingkah laku menuju hasil yang diharapkan. Nah, ini dia beberapa format lembar observasi yang akan saya tunjukkan pada penelitian lapangan yang akan saya lakukan, khususnya di SDN 148 Palembang. Sampai di sini pemaparan saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.